Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk guru hebat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Suhikmah, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pindrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Masih bersama dengan fasilitator saya yang hebat, Ibu Melita Salamoni, dan guru praktik kami yang tak kenal lelah selalu membimbing kami, yaitu Bapak Abdul Aziz. Di video kali ini, saya akan memaparkan sedikit penyelesaian tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu pada modul 2.1, koneksi antar materi memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Di modul ini ada dua pertanyaan yang saya akan bahas dan saya akan coba jawab untuk menjadi sebuah referensi buat kita semua, menjadi sebuah pemahaman khususnya kepada saya pribadi. Pertanyaan pertama yaitu membuat suatu kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Yang kedua adalah menjelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, dan menjelaskan pula bagaimana melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Sahabat guru hebat Indonesia, baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat tentang kedua pertanyaan tersebut di atas. Pembelajaran berdiferensiasi. Makna dari pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa dengan kebutuhan mereka. Pembelajaran yang memberi keleluasan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tapi juga fokus pada proses dan konten atau materi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Guru memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda. Dari karakteristik yang berbeda tersebut, sehingga tidak diberi perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran. Indikator keberhasilan suatu pembelajaran berdiferensiasi adalah siswa merasa nyaman dalam belajar, adanya peningkatan keterampilan baik segi hard skill atau soft skill, dan adanya kesuksesan belajar dari seorang murid, yaitu murid mampu merefleksikan diri kemampuannya dimulai dari titik awal pembelajaran sampai pembelajaran selesai. Adapun manfaat pembelajaran berdiferensiasi adalah, di pembahasan ini saya akan jelaskan bahwa akan memberikan dampak bagi sekolah, kelas, dan terutama kepada murid itu sendiri. Perlu diketahui bahwa setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak semua murid bisa diperlakukan hal yang sama. Jika tidak memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal tersebut dapat menghambat murid untuk bisa maju dan berkembang belajarnya.
Dampak dari kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi antara lain, setiap orang merasa disambut dengan baik, murid dengan berbagai karakteristik merasa dihargai, merasa aman, ada harapan bagi pertumbuhan, dan lain sebagainya. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan, ada keadilan dalam bentuk nyata, guru dan murid berkolaborasi, kebutuhan belajar murid terfasilitasi dan terlayani dengan baik. Dari beberapa dampak tersebut, diharapkan akan tercapai hasil belajar yang optimal. Ciri pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki ciri atau karakteristik tersendiri, yaitu lingkungan belajar mengundang murid untuk belajar. Kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Terdapat penilaian berkelanjutan. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Manajemen kelas efektif. Guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan proses pembelajaran. Guru menggunakan beragam cara agar murid dapat mengeksploitasi isi kurikulum. Selain itu, guru juga memberikan beragam kegiatan yang masuk akal, sehingga murid dapat mengerti dan memiliki informasi atau ide yang disampaikan. Serta guru memberikan beragam pilihan di mana murid dapat mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari. Teknik untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain, yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Pemetaan bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket dan lain-lain. Yang kedua, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan atau memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi, maupun cara belajar. Yang ketiga, mengevaluasi dan refleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Pemetaan kebutuhan belajar merupakan kunci pokok dalam menentukan langkah selanjutnya. Jika hasil pemetaan tidak akurat, maka rencana pembelajaran dan tindakan yang dibuat dan dilakukan akan menjadi kurang tepat. Nah, sahabat guru hebat Indonesia, langkah-langkah persiapan yang perlu dilakukan agar pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan efektif antara lain, menentukan tujuan pembelajaran, memetakan kebutuhan belajar murid, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan menerapkan 3 strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, bahwa guru perlu menyesuaikan konten atau materi pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Hal itu dapat diterapkan dengan cara mengamati setiap murid yang ada di kelas. Hal ini menjadi langkah awal yang penting karena setiap murid punya karakteristik dan latar belakang yang berbeda. Tentunya perlakuan untuk setiap individu juga akan berbeda. Sahabat guru hebat Indonesia, itulah tadi sedikit pemaparan tentang kesimpulan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga menjadi sebuah referensi untuk kita semua, khususnya kepada saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak,
dan menggerakkan.